Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue bakalan kembali lagi ngebahas komik webtoon. Dan komik yang direview kali ini adalah rekomendasi dari teman kita, yang akun Instagramnya @diniskala. Dia juga suka ngebikin postingan review komik, coba cek aja. Dan komik yang direkomendasikan kali ini adalah komik webtoon yang berjudul Hati Namo karya Brian Arviandi. Komik Hati Namo ini adalah sebuah judul komik yang diterbitkan di platform webtoon secara ofisial pertama kali di bulan September 2022. Dan komik ini akhirnya tamat di awal tahun 2024 dengan jumlah episode 36 lah sama bonus. Kebetulan untuk komik kali ini gue tidak berhasil mendapatkan premis aslinya, jadi gue coba bacain sinopsisnya aja ya. Isi sinopsisnya gini. Lahir dengan hati yang kecil, Budi tumbuh dengan perlindungan total dari dunia luar dan penderitaan. Suatu hari, Budi yang menyamar sebagai Namo dihadapkan pada pertanyaan besar dari seseorang yang disukainya. Budi berusaha menghindar, tapi takdir terus menarik Budi kepada kehidupan, cinta, dan bulu tangkis. Ya, gitulah kira-kira. Walaupun ada unsur bulu tangkisnya, komik ini di webtoon sendiri dikategorikan sebagai komik drama. Kenapa? Karena di webtoon nggak ada kategori sport. Bercanda. Tapi menurut gue pribadi genrenya pun bukan sport sih. Karena buat gue genre atau bahkan kata sport sendiri itu lebih mengacu ke sportivitas, yang mana ya isinya kejujuran dalam berkompetisi dan semacamnya lah. Makanya kata e-sport jadi jauh lebih masuk akal kan pengelompokannya ke dalam sport kalau konteksnya sportivitas dibanding sekedar olahraga. Well, kejauhan, kita balik lagi. Di komik ini emang ada beberapa chapter dan scene olahraga, tapi gue rasa bukan kompetisi atau sportivitas sih yang jadi nilai utama yang diusung komik ini. Jadi ya gue ngikut aja kata webtoon, ini komik drama. Dan peruntukannya kayaknya buat semua umur juga harusnya aman sih. Tapi mungkin bisa lebih relate ke pembaca remaja ke atas kali ya. Oke, pembahasannya kita mulai dulu dari karakternya. Komik ini punya karakter utama bernama Budi. Waktu kecil dia ini punya penyamaran atau bahasa kerennya zaman sekarang alter ego kali ya. Alter egonya ini namanya Namo. Nah, si Budi atau Namo ini diceritakan dia punya hati yang kecil. Kalau lu nanya apakah hati kecil itu kiasan atau bukan, gue serahkan ke interpretasi lu masing-masing aja deh. Gue masih belum bisa jawab, serius. But anyway, jadi terlihat jelas kan ya, hubungan karakter sama judul Hati Namo itu kayak gimana. Ya, selain Namo, ada beberapa karakter penting juga di komik ini, kayak Rea, teman kecilnya Namo, Mei, teman sekelasnya Namo, ada juga Teddy, manusia dengan 72 bakat, dan masih ada beberapa lagi lah. Untuk penokohannya sendiri, gue suka sih. Masing-masing dari karakter ini sifatnya khas gitu, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dinamikanya asik, karakter developmentnya juga oke, sama background karakter-karakternya juga. Jadi beberapa karakter ada yang diceritain keterkaitan masa lalunya dengan karakternya saat ini gitu. Itu bagus sih menurut gue. Dan yang seperti sering gue bilang di episode-episode sebelumnya ya, gue tuh suka sama karakter yang berangkatnya dari kekurangan. Ya kayak si Namo ini, dengan hatinya yang kecil. Oke, next gue mau bahas tentang universe. Jadi universe di komik ini tuh mungkin bisa kita anggap aja di satu tempat antah berantah yang mungkin punya beberapa kesamaan sama dunia nyata lah. Karena di komik ini nggak ada nyebutin nama tempat aktual sama sekali. Nama tempat yang disebut tuh kayak Kincir-Kincir, Bikini Batam, ya semacam itulah. Tapi beberapa elemen ada yang mungkin kita cukup familiar juga, kayak Imlek, terus pertandingan bulu tangkis antar komplek, yang gitu-gitulah. Tapi karena ini emang settingnya bukan dunia nyata, ada beberapa hal yang mungkin terlihat aneh ya. Tapi setidaknya ada penjelasannya sih di komiknya. Setting waktu komik ini tuh banyaknya ngambil di tahun 2012 sampai 2013. Oh iya, kan komik ini banyak ngambil tempat di sekolahan juga ya. Tapi komik ini dengan sangat baik ngatur biar karakternya nggak kebanyakan gitu. Jadi oke lah. Terus terakhir cerita. Nah, menurut gue mungkin bisa dibilang cara penceritaan atau penuturan cerita ini tuh jadi strong point dari komik ini, terutama narasinya. Kotak narasi di komik ini tuh mainin role penting banget sih. Jadi di komik ini tuh seringkali si naratornya nyeritain karakter atau ceritanya ke pembaca gitu. Mungkin mirip kayak baca novel yang penceritaannya pakai POV orang ketiga. Atau ini deh, kayak dibacain dongeng gitu. Kadang kan kita kalau dibacain dongeng, si pencerita suka ngasih komentar tentang karakternya atau interaksi kayak nggak dengerin. Nah, ini mirip kayak gitu. Tata bahasanya juga teratur, terus gaya bahasanya juga beragam banget.
Mulai dari bahasa gaul, umpatan, majas, dualitas makna. Di komik ini sering banget dia pakai kata-kata yang homofon atau polisemi gitu. Kadang ada puisi juga. Bahkan narasi di komik ini tuh ada yang penuturannya pakai rima gitu. Dari awal sampai akhir chapter. Itu keren banget sih. Dan kalau gue lihat-lihat orang lain yang ngebahas Hati Namo ini, rata-rata emang suka dari penceritaan dan narasinya sih. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka. Tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Mungkin gue cukup mengerti kenapa lumayan banyak orang yang mungkin bukan dibilang gak suka, tapi belum mau nyoba aja. Soalnya kalau boleh gue bilang, uniknya komik ini tuh banyak banget gitu. Dan saat ada sesuatu yang terlalu unik kan biasanya antara orang bakalan penasaran atau gak mau nyoba aja. Kalau dari insight-insight pembaca yang sempat gue cari-cari sih, ada beberapa hal yang jadi pertimbangan mereka. Ya mungkin contohnya dari art style yang unik. Ini jelas, gaya gambarnya nyebrang banget dengan style gambar komik drama yang banyak di webtoon. Dan ini juga bukan tipe gambar komik Jepang. Jadi mungkin cukup banyak orang yang gak familiar gitu. Ya, abis mau gimana lagi? Di platform komik kayak webtoon, di mana ada ratusan judul, gue rasa kurasi orang pertama kali mau gak mau dari gambar covernya kan. Tapi di lain sisi, ada beberapa pembaca juga yang bilang kalau dari sisi visual, itu tuh sangat dinamis dan sinematik gitu. Ya, gue gak terlalu banyak punya pengetahuan soal ini, tapi rasa-rasanya sih iya juga. Di beberapa adegan kalau dibuat secara money shot atau adegan dramatis, bagus juga gitu. Terus yang kedua, walaupun tadi gue bilang power komik ini di penceritaan, tapi ada juga yang justru mikir jadi kayak baca novel jadinya. Soalnya narasi di komik ini tuh kuat banget gitu. Dan kalau boleh jujur, gue sendiri sempat drop baca komik ini. Jadi pas awal-awal muncul, gue udah sempat baca beberapa chapter, tapi baru gue baca lagi sekarang-sekarang pas ada yang request buat ngebahas komik ini. Kalau untuk gue pribadi, mungkin alasan kenapa gue drop, ini bakalan gue bahas di sesi spoiler aja ntar. Tapi intinya gue sempat drop karena kontradiksi yang gue rasain. Ini lebih personal guanya. Jadi gue tuh ngerasa untuk bisa tahu seberapa keren komik ini, gue harus mikir gitu. Tapi di satu sisi, ada hal yang justru jangan dipikirin. Kalau dipikirin malah mumet sendiri. Nah, gak jelas kan gue ngomong apa? Makanya nanti aja deh, di belakang aja, harus pakai contoh soalnya. Ya pokoknya saran gue buat yang penasaran sama komik ini, atau sempat coba baca kayak gue, tapi pernah ngedrop, saran gue give it a try aja. Cobain aja dulu. Mungkin lo akan tetap gak suka, bisa jadi, tapi buat beberapa orang yang suka, biasanya suka banget sama komik ini gitu. Terus, mungkin untuk info terkait komikusnya, Mas Brian setelah nyelesain komik Hati Namo, sekarang lagi bikin, apa ya sebutannya? Circle atau penerbitan kali ya? Ya itulah, namanya tuh Odd Man and Panda Press. Kemarin abis ngeluarin komik cetak juga di event, dan sekarang lagi bikin komik yang sistemnya tuh lewat subscription email gitu. Jadi tiap beberapa hari sekali, lu bakal dikirimin halaman komik ke email. Ntar kalau lu mau coba subscribe, gue juga bakalan taruh linknya di deskripsi kayak biasa deh. Dan seperti biasa juga, abis ini gue bakalan ngomongin komik ini lebih lanjut lagi, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Ya, langsung gue mulai aja dari pembahasan yang barusan ya. Apa maksud kontradiksi yang gue alamin di komik ini? Jadi gini, gue tuh sebenarnya nggak masalah untuk baca cerita yang harus mikir banget, ataupun yang ya udah, lu nggak usah mikir, telan aja. Kadang kan ada ya cerita yang nikmatinnya nggak usah pakai mikir. Emang nggak masuk akal, terima aja udah. Kalau lu nerima, seru juga kok ceritanya. Nah, Hati Namo ini, menurut gue ada di kedua kategori itu secara bersamaan. Jadi di satu sisi, kalau mau tahu kerennya Hati Namo itu gimana, gue harus mikir. Kayak di komik ini kan si Namo suka baca komik superhero. Nah itu kadang harus mikir, apa sih yang mau diwakilin dengan nyeritain komik yang dibaca Namo ini? Atau pas lagi naratornya lagi bermain kata-kata, gue harus mikir juga nih, ini eksplisit atau implisit gitu. Nah tapi di lain sisi, ada beberapa hal yang kalau gue pikirin malah gue yang mumet gitu. Dari yang paling awal aja deh, penyakit Namo soal hatinya yang kecil.
Awalnya kan gue sempat mikir itu literally kondisi medisnya, dan itu ngebuat dia tetap harus di rumah kan. Entah, mungkin ukuran hatinya kecil gitu. Tapi waktu dilihat-lihat lagi, nggak segitunya juga. Kalau hatinya kecil kan harusnya ada kondisi psikis yang terpengaruhi gitu. Metabolismenya buruk lah, nggak bisa terlalu capek lah. Tapi kan selain kejadian dia waktu kecil, nggak ada hal aneh lain. Ya I know, hati ini bisa jadi maksudnya bukan literal, tapi makin gue pikirin soal penyakit Namo, jadi makin pusing gitu. Terus juga ada si Teddy tuh, temennya Budi yang bikinin dia penyamaran. Tiba-tiba ngeluarin rambut buat jadi wig dari telinga, terus sulap biar seisi sekolah nggak ada yang tahu penyamaran dari wig telinga itu. Itu tuh kayak, apa ya? Aduh, gue tuh selama beberapa episode, di kepala gue tuh kontradiksi gitu. Mikir enggak. Nih ya, bahkan tadinya kan untuk bikin episode ini tuh, gue mau nanya ke teman gue yang podcaster bulu tangkis. Gue pengen nanya beberapa hal termasuk seberapa common istilah penggunaan love untuk 0 di bulu tangkis Indonesia. Maksud gue kan bulu tangkis itu olahraga yang cukup merakyat, cukup banyak orang yang main bulu tangkis semasa kecilnya gitu, termasuk gue juga. Tapi gue tidak pernah menggunakan istilah itu gitu. Gue sempat searching juga, untuk love all itu cukup common lah dipakai. Tapi untuk one love, two love, four love, itu tuh bener gitu atau enggak, gue nggak tahu. Tadinya gue tuh mau nanya ke teman gue, tapi gue mengurungkan niat gue karena bisa aja ntar pas udah gue ulik-ulik, gue cari tahu, ternyata ini sama absurdnya dengan wig bulu telinga si Teddy gitu. Jadi ya cukup lama lah sampai akhirnya gue bisa berdamai dengan diri sendiri dan mengamini beberapa hal emang ada yang perlu dipikirin, tapi ada yang ya udah gue telan aja, nggak usah dipikirin. Ini emang udah universe-nya bekerja kayak gitu dan plot device aja udah titik gitu. Nah begitu gue udah bisa oke dengan hal itu, gue bisa nikmatin banget nih baca hati Namo. Mungkin untuk yang season 2 itu gue hampir ngeberesin sekali duduk. Gue stop baca cuma karena harus pergi ke satu tempat. Terus pas udah lowong, gue langsung baca lagi juga. Well, ya mungkin kontradiksi ini kejadiannya ke gue doang sih. Bisa aja gue yang emang gak nyampe otaknya buat ngolah itu, atau main gue kurang jauh, jadi gak banyak referensi gue tentang karya yang kayak gini. Jadi ya menurut gue sih tetap give it a try dulu aja. Terus soal season kedua ini, gue sudah menduga sebenarnya, dan emang dikonfirmasi juga dari tulisan komikusnya. Untuk season kedua komik ini emang proses penampatannya tidak sesuai rencana awal, alias dihentikan lebih cepat. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue lebih suka hati Namo yang season 2 ketimbang 1, walaupun pace-nya jadi cepat. Mungkin ada beberapa hal yang belum sempat dijelasin, terus juga ujuk-ujuk ada pertandingan loser bracket, tapi somehow gue seneng aja gitu bacanya. Konfliknya selesai dan gak bertele-tele gitu. Bahkan di season 2 pun aku jadi nemu karakter favoritku, yang sebenarnya panggung dia udah hampir gak ada di season 2. Karakter favorit gue tuh Devano. Aneh ya, malahan suka pas dia muncul sesekali aja. Oke, lanjut. Gue mau ngomongin terkait komentar teman gue yang bilang suka hati Namo ini karena lettering dan panelingnya bagus. Gue juga setuju dengan hal ini. Untuk paneling, gue rasa komik ini salah satu komik yang manfaatin cara baca komik webtoon yang scroll. Dia bisa ngasih transisi yang bagus, kayak misal dari flashback ke langit terus ke karakter gitu. Itu keren sih. Terus lettering, ini sebenarnya gue nggak tahu lettering yang dia maksud tuh pemilihan diksi yang dipakai di komik ini atau onomatopenya. Tapi keduanya pun bagus menurut gue. Soal diksi udah gue sampein di awal tadi. Terus onomatope atau sound effect tuh kayaknya semuanya digambar sendiri deh. Cuma menurut gue ini jadi bisa dibilang kelemahan gak ya? Ya side effect lah. Kenapa gue bilang gitu? Karena kemungkinan komik ini jadinya susah buat dialih bahasakan. Bukan cuma karena onomatopenya harus digambar ulang kalau mau dialih bahasakan, tapi penggunaan diksinya pun jadi sulit. Sesimpel ini deh, gue rasa kata pembaca yang budiman itu kalau ditulisin pakai bahasa lain, gue rasa powernya nggak akan sekuat kalau pakai bahasa Indonesia deh. Tapi ini juga yang ngebuat gue yakin ini adalah komik yang memang gue rasa diperuntukkan bagi pembaca Indonesia gitu. Ya mungkin buat nutup review kali ini, gue mau minjem kata-kata dari narator di komik Hati Namo ya. Pembaca yang budiman, sudahkah kalian hidup? Sudahkah kalian menangis dan mencintai? Kalau belum, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati. Tokoh utama kita juga belum. Karena ini bukan kisah perpisahan, ini kisah pertemuan.